Ya, Bapak Ibu di rumah yang stroke ya, kita tidak perlihatkan wajahnya, kita pinjam punggungnya, izin ya Ustaz ya. Nah, ini penanganan stroke ya. Jadi bukan ditarik-tarik kakinya ya, tapi ditotok panggulnya ya, bagian yang menekan saraf ke kaki. Saya tekan ya. Nah, inilah kunci penanganan stroke ya. Jadi totok punggung memegang kunci penanganan stroke ya. Jadi untuk penanganan stroke tidak diurut kakinya, tidak diurut tangannya. Ini macam karet ketekan, karetnya ketarik. Ini juga menekan saraf, menekan pembuluh darah. Kalau tidak lancar otomatis lemah saraf kakinya ya, otomatis kakinya lemah. Ketekan juga otomatis ketarik, jadi kaku juga ya, lemah, nggak ada tenaga tapi kaku. Nah itu dia titiknya. Jadi bisa dipraktekkan di rumah, insyaallah. Kalau nggak bisa satu jempol, boleh tambah 2 jempol ya. Lalu yang ke kepala, yang ke otak. Nah, ini tidak lancar dalam otak ya. Kalau sudah kaku, terjadi penyempitan pembuluh otak ya. Kalau di MRI kelihatan tuh ya, penyempitan pembuluh otak. Sekarang kita lihat di mana titiknya. Cari di bagian bahu belikatnya. Nah, di sini berhenti jadi saya ya. Tekan. Nah, itu ya. Tekan dengan 2 jempol boleh, tambah lagi jempolnya ya, silakan. Nah, ini titik stroke. Yang otak, jalannya lancar, nanti penyempitan di otaknya secara alami terkikis. Kalau cuci otak berarti tidak lancar, tetap stroke. Ya. Jadi nanti nih ya, ketekan saraf, ketekan pembuluh darah, maka oksigen ke otak tidak lancar. Itu proses terjadinya stroke ya. Nah, ketika ini dilepaskan yang menekan, maka otomatis darah lancar lagi, normal kembali secara alami, insyaallah ya. Jadi silakan dipraktikkan di rumah. Titik stroke dicari pertama yang ke otak. Ini ada penyempitan ya di otak kanan sedikit ya. Lalu kalau darah lancar, maka secara alami darah sampai ke otak lagi, maka dikis penyempitan di otaknya ya. Bukan cuci otaknya ya, tapi dilancarkan darah yang ke otak. Walaupun dioperasi otaknya tetap saja stroke karena di sini belum dilancarkan ya. Jadi ini ditotok, ditekan, diurai penyumbatan yang menekan saraf pembuluh darah yang ke otak, dan juga menekan saraf pembuluh darah yang ke tangan. Jadi tangannya kaku, tangan nggak ada tenaga gitu ya. Juga ke mata, juga ke lidah, ke mulut, jadi miring. Jadi seperti jaring laba-laba, ketekan ya satu titik, maka ketarik semua jaringnya. Sama orang stroke, ketekan satu titik, ketarik saraf lidahnya, ketarik saraf matanya, ketarik tangannya. Solusinya bukan ditarik lidahnya, ditarik tangannya, bukan. Cukup yang menekan dilepaskan, maka otomatis kendor lagi semuanya. Jaring laba-laba yang kita tekan kita lepaskan, maka jaring laba-laba itu kendor lagi semuanya. Demikian ya. Semoga jadi amal jariah buat pasien kita ya, insyaallah. Oke. Ya. Ada juga kapitalisasi. Oh iya, termasuk dapat semua. Ini kan kapitalisasi lari organ bawah ya. Jadi insyaallah semuanya dapat. Totok punggung itu semua dilancarkan secara alami, akan normal semuanya. Pasien kita yang diabetes, vitalitasnya muncul kembali. Walaupun diabetes ya, yang berat badan sudah turun, tuh normal lagi. Apa dia bilang? Mona sudah tegak berdiri kembali, Ustaz. Iya Bu, pasien kita ada aja. Bukan saya yang bilang ya Pak. Itu gula sudah kurus, berat badan turun, ditotok segar lagi, ya itu laporannya. Mana sudah tegak berdiri kembali. Jadi yang sakit diabetes juga, sakit jantung juga, yang vitalitas menurun, dengan izin Allah bisa normal kembali ya. Demikian ya. Nanti kita lanjut lagi tuh vitalitasnya. Ini dapat nanti semua insyaallah ya, saya total ya. Lanjut ya. Ini khusus stroke-nya sudah dapat insyaallah ya semua ya. Ini yang ke kaki, jangan diurut kakinya, ditarik-tarik, nggak usah. Ini ketekan, kakinya jadi lebih pendek, bukan kakinya ditarik lagi sebelah. Ini ketekan, kakinya ketarik. Sama bapak ibu tekan karet, pasti karetnya kencang ketarik. Solusinya bukan karetnya ditarik-tarik, yang menekan karet dilepaskan, otomatis normal kembali. Jelas ya? Sesimpel itu sebenarnya. Nggak usah kakinya ditarik-tarik walaupun panjang sebelah, gitu ya. Demikian disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini ya. Lanjut ya, yang tadi Ibu ya. Nanti Ibu bisa praktek ke bab ini insyaallah.
Ini teknik menekannya. Tadi kan jempol kan satu kan, kalau satu jempol kan gini ya, nggak kuat otomatis, maka kita gunakan dua jempol, tekan satu lagi. Subhanallah. Kita lihat nih, makin dalam tidak tadi ya, yang bekasnya tadi itu. Ini yang menekan pembuluh darah, menekan saraf, tidak lancar darah, otomatis saraf tidak dapat nutrisi ya. Kalau sudah nggak dapat nutrisi sarafnya, sudah nggak ada energi, otomatis lemah kakinya. Nah itu masya Allah ya, kelihatan ya. Lalu yang ke tangan juga tadi, ke tangan, ke otak, ke mata, ke lidah, ke mulut jadi miring ya, bukan mulut jadi tabok-tabok ya, lidahnya ditarik bukan, tangannya ditarik bukan. Yang menekan diuraikan macam jaring laba-laba kan, ketekan otomatis ketarik semua. Ini yang ke otak ya. Kalau sudah kaku macam ini, sudah ada penyempitan pembuluh darah di otak. Kita totok, darahnya lancar lagi, otomatis dia akan mengikis penyempitan pembuluh otak. Ini tangan dua ya, tadi tangan satu kan. Tangan dua, saya tekan nih, yang jempol saya merasakan penebalan di bawah, seperti kita ibu menekan adonan tuh, adonannya agak keras ditekan. Bekasnya cukup nggak? Cukup banget. Ini yang ke otak kanan ya. Jadi bukan cuci otaknya, tapi lancarkan darah yang ke otak, insya Allah darah lancar, maka jempitan otak akan terkikis ya, tidak menekan saraf lagi macam jaring laba-laba. Kita lepaskan tekanannya, maka otomatis kendor semua, tangannya jadi enteng, lidahnya jadi normal, dalam tidak lagi tersedak, tidak ngecas lagi. Kalau yang ngecas kan gitu kan ya, secara alami normal kembali semuanya ya. Demikian ya, silakan dipraktekkan, lanjutkan di rumah ya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang stroke ya.